Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 33, Mengejar Istri yang Kabur. Setelah menunggu seperempat jam, akhirnya lift bisa normal kembali. Alhamdulillah, ucap Indria tidak henti bersyukur. Indria, apa kamu sudah sarapan? Bagaimana kalau aku traktir sebagai perkenalan kita? Tawar Hasbi tersenyum manis. Indria cukup kaget, sebab baru pertama kenal Hasbi sudah sebaik ini. Dan lelaki itu juga belum melihat wajahnya, berarti memang tulus untuk berteman. Hanya saja Indria sadar, jika dia sudah menikah dan ingin menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Terima kasih, tetapi aku tidak bisa menerima pertemanan dengan lelaki lain, karena aku sudah bersuami. Tolak Indria secara halus. Iya, tidak apa-apa. Aku hormati keputusanmu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Assalamualaikum. Ucap Hasbi. Waalaikumsalam. Jawab Indria. Indria cukup terkesan dengan lelaki yang tadi. Selain tampan juga sopan. Astagfirullah. Walau aku masih dalam keadaan marah pada Mas Yongki, tetapi aku tidak boleh melakukan hal yang dibenci Allah. Gumam Indria. Indria kemudian melangkah menuju ke restoran. Di ujung kursi ada Hasbi, tetapi Indria memilih duduk sendirian. Lelaki itu hanya melambaikan tangan dan Indria membalas dengan anggukan sopan. Setelah memesan makanan, dia malah merenung. Indria sadar, kabur dari rumah tanpa izin suami juga sudah merupakan hal yang dibenci oleh malaikat. Tetapi Indria tidak bisa menahan luka yang begitu dalam. Walaupun sudah berusaha bersikap pasrah, nyatanya hanya dengan mengingat video pertunangan Yongki membuat batinnya tersiksa. Ya Allah, tidak aku sangka jika dikhianati suami akan sesakit ini. Dan hamba semakin sadar jika mencintai engkau tidak akan pernah kecewa. Gumam Indria. Hampir saja Indria menangis, tetapi datang pelayan yang membuat dia tersadar. Bismillah, jangan bersedih lagi. Di balik semua ujian pasti ada hikmahnya. Semoga setelah ini Mas Yongki benar-benar taubat dan bisa lebih menghargaiku sebagai istri. Batin Indria. Indria cukup kesepian juga. Biasanya pagi begini sarapan dengan suami. Walau kadang bertengkar kecil, ternyata saat jauh menjadi hal yang dirindukan. Jika mengingat saat-saat itu, Indria tersenyum. Betapa lucunya suami yang sok gengsi, tetapi sangat menyukai masakannya. Dan jika meminta apa-apa, memakai alasan ini itu. Belum lagi di balik sikap yang menjengkelkan juga terkadang manja. Minta dipici dengan sok jaim. Ternyata dengan mengingat yang baik-baik sedikit mengobati lukaku. Gumam Indria. Setelah makan, Indria langsung menuju ke perusahaan orang tuanya. Di belakang juga ada pabrik yang besar, tempat pembuatan kaligrafi. Indria jadi ingat dulu selalu belajar menulis kaligrafi saat masa sekolah. Tetapi sudah lama tidak memegang kuas, rasanya tangannya sudah kaku. Indria terus berjalan-jalan sambil mengenang orang tuanya yang kini telah tiada. Tempat ini sejak dulu tidak ada yang berubah. Hanya saja sekarang lebih besar dan lebih banyak karyawan. Gumam Indria sambil mengangguk ramah membalas sapaan para karyawan yang mengenalinya. Tiba-tiba kedua mata Indria sontak kaget saat melihat sosok lelaki yang didampingi oleh beberapa orang kepercayaan perusahaan. Lelaki itu adalah Hasbi. Begitu melihat dirinya, Hasbi langsung menghampiri. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Sapa Hasbi. Waalaikumsalam. Jawab Indria masih heran. Nyonya Indria, ini adalah Tuan Hasbi, putra Bapak Habib dari Brunei Darussalam. Sela Anwar manajer perusahaan. Iya, tadi kami sudah bertemu, tetapi tidak menyangka jika kamu adalah putranya Pak Habib. Jawab Indria sangat mengenal sahabat ayahnya. Pak Anwar, boleh saya mengobrol sebentar dengan Indria? Sela Hasbi. Silakan. Kalau begitu kami pamit dulu. Jika ada apa-apa bisa langsung kabari kami. Selepas kepergian Anwar dan beberapa anak buahnya, Hasbi mengajak Indria duduk di loteng sambil menikmati pemandangan. Indria, kamu sungguh tidak mengingat aku? Tanya Hasbi tersenyum manis. Indria semakin terkejut. Sudah mencoba mengingat, tetapi tetap saja yakin belum pernah bertemu Hasbi. Hasbi yang melihat gelagat kebingungan Indria lalu tertawa. Aku yakin kamu sudah lupa ya kan? Waktu itu kamu baru berumur 3 tahun sih. Masih imut-imut dan kecil sekali. Sedangkan aku sudah berumur 8 tahun.
Kita bertemu kalau tidak salah 3 kali di suatu acara. Kamu selalu lengket padaku dan mengikutiku kemana-mana. Jelas Hasbi. Maaf, tapi aku sungguh sudah lupa. Jawab Indria merasa bersalah. Tidak apa-apa, hanya saja aku cukup kaget saat melihat kamu yang sekarang bercadar lagi. Sebenarnya di lift tadi aku sudah menduga jika kamu adalah Indria. Sorot mata kamu tidak berubah, masih seperti dulu. Hanya saja aku takut salah, balas Hasbi ramah. Indria hanya mangguk-mangguk saja, sebab masih merasa asing dengan Hasbi. Sebenarnya saat meninggalnya abah kamu, aku ingin ikut kemari dengan ayahku. Tetapi saat itu ibuku juga sakit, makanya tidak bisa kemari. Ucap Hasbi penuh sesal. Tidak apa-apa, cukup doanya saja semoga orang tua aku bisa tenang dan masuk surga. Jawab Indria. Aku kemari mewakili ayahku untuk memesan kaligrafi khusus untuk ibuku ulang tahun. Sekalian mau bertemu denganmu. Kamunya malah udah nikah. Coba saja belum. Aku sudah punya niatan untuk melamarmu. Ucap Hasbi setengah bercanda. Yah, Indria gentar juga. Coba pertemuan dengan Hasbi sebelum menikah dengan Yongki, mungkin masih bisa difikirkan. Jika dilihat-lihat, Hasbi selain tampan juga baik. Tapi untuk apa menyesal? Karena saat ini walau Hasbi yang lebih baik, Indria tetap masih mencintai Yongki. Setelah mengobrol cukup lama, mereka makan siang bersama Pak Anwar dan lain-lain. Dalam sesaat, Indria bisa melupakan sejenak masalahnya. Walau pada dasarnya itu semua hanya dari luar. Dalam keramaian, jiwanya terasa sepi. Akting Yongki yang pura-pura sakit parah berhasil membawa kedua orang tuanya mengunjunginya. Yongki sangat rela mendapat ceramah abahnya sampai 2 jam. Yang penting baginya segera mendapatkan ampunan juga kabar tentang istrinya. Selain lelaki, kamu harus punya pendirian, Yongki. Jika tidak, maka kamu hanya akan menyakiti istrimu. Indria terlalu baik bagimu, tapi kamu yang tidak pernah bersyukur. Kata Fatimah tegas. Iya, Umi, aku sudah bertaubat. Setelah ini aku akan menjadi anak yang berbakti dan juga suami yang baik. Tapi bantu aku, Umi. Bantu aku untuk menemukan Indria. Aku sungguh mencintainya. Jawab Yongki pura-pura lemah. Halah, sudah tahu dia lebih cantik dari Sinta baru bilang cinta. Sindir Ghazali sangat tahu pasti watak putranya. Tawa Miftah meledak, tetapi langsung terdiam saat mendapat lirikan dari Yongki. Tidak, Abah. Kali ini aku mencintai bukan karena memandang fisik. Aku sungguh mencintai Indria sebelum melihat wajahnya. Hanya saja aku terlalu malu untuk mengakuinya. Karena sudah terlanjur menghina Indria sejak awal. Setelah Yongki mencoba menjelaskan. Setelah merengek-rengek cukup lama, akhirnya Yongki berhasil mendapat posisi Indria. Dia langsung bangkit dan mengambil jaketnya. Kamu masih sakit? Mau kemana? Tanya Ghazali cemas. Aku mau menjemput istriku pulang. Jawab Yongki antusias. Biar ditemani Miftah, kamu kan sedang sakit. Saran Ghazali lagi. Tidak usah, assalamualaikum. Tolak Yongki tanpa pikir panjang. Malah bisa-bisa sahabatnya itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Waalaikumsalam, anak itu. Gumam Ghazali kesal dengan putra tunggalnya yang susah diatur. Miftah hanya beringis saja. Sudah terbiasa habis manis sepah dibuang selama berteman dengan Yongki. Sedangkan Yongki langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia belum makan dan hanya mengganjal perutnya dengan roti dan susu. Betapa tersiksanya Yongki jauh dari sang istri. Tidak ada makanan yang lezat atau pijatan yang enak, atau teman berkelahi yang nyatanya teramat manis untuk dikenang. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Yongki berhasil sampai di hotel sang istri. Tetapi sesampainya di sana, Yongki menjadi gentar teringat tatapan tajam istrinya yang seakan tidak akan memaafkannya. Aku jangan buru-buru menemui atau memaksa Indria. Bisa-bisa dia malah akan semakin menjauh dariku. Lebih baik aku memesan kamar hotel dan memantau dia. Kalau sudah tenang, barulah aku menemuinya. Batin Yongki. Yongki memesan kamar paling atas dan paling luas, sehingga dia tidak takut ketahuan oleh sang istri jika diam-diam memata-matai. Cie, nonton sampai akhir ya? Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like,
komen, subscribe, dan share ke teman-teman juga sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!